Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati biddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas dua masalah, yaitu antara zikir dan pikir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ikhwani barakallahu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi serta peredaran malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Merekalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun tiduran. Sekalian mereka senantiasa berfikir atas kebesaran ciptaan-ciptaan Allah dari langit dan bumi ini, sehingga mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, karena tidak ada yang Engkau ciptakan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami dari azab neraka. Ikhwani barakallahu fikum, memang kita hidup di dunia ini hanya sesaat untuk melewati ujian, dan peredaran ciptaan Allah langit dan bumi ini serta seisinya disiapkan untuk manusia. Makanya hidup ini jangan tertuju kepada selain Allah. Apakah untuk anak, untuk istri, untuk negara, untuk siapa saja, selain Allah itu sia-sia. Makanya kita diingatkan oleh Allah bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kita manusia. Silakan menggunakan semaksimal mungkin, dan dijadikan siang dan malam sebagai waktu untuk berputar dan sekaligus mencatat semua amalan kita. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada amalan siang yang tidak bisa Anda lakukan pada waktu malam, dan ada amalan malam yang tidak bisa Anda lakukan waktu siang. Maka masing-masing hendaknya kita berikan porsinya, sehingga kemudian catatan amal kita baik di waktu siang maupun malam itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karenanya kata Imam Hasan Al-Basri bahwa beliau mengatakan, siapa saja yang berbuat tidak untuk taat kepada Allah, maka yang ada adalah kehinaan. Nasallallahu afiyah. Makanya inilah yang kemudian senantiasa harus kita sadari, bagaimana seluruh waktu kita, seluruh potensi kita, seluruh pikiran kita, seluruh harta kita, seluruh gerakan kita tertujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karenanya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang melemahkan, yang bisa kemudian menutup segala pintu. Apakah kalian diciptakan oleh Allah untuk sesuatu yang sia-sia? Kemudian kalian tidak diminta pertanggungjawaban kembali kepada Allah? Tidak, sama sekali tidak. Kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap segala nikmat yang kita peroleh. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Seluruh nikmat yang kamu peroleh itu sesungguhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekalian, inilah yang kemudian Allah ingatkan kepada kita agar kita menjadi ulul albab,
orang yang senantiasa berfikir. Profesor Dr. Nasir Al-Umari, beliau ini Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar, beliau ini adalah ketua tadabbur Al-Quran dunia yang berpusat di Riyadh. Beliau menyebutkan ungkapan hasil penelitian pada halaman 31 tentang manhaj tafkir, cara berfikir dan bagaimana cara mengendalikan berfikir yang benar. Beliau menyebutkan angka bahwa pemikir manusia dalam kehidupan manusia ini cuma 2%. Apa yang saya dapatkan dari penelitian di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia ini 95% landasannya nonton. Sementara educated people, kelompok yang terpelajar, itu hanya 5%. Yang membaca, yang mau dengar, yang berpikir itu sekitar 5%. Karenanya saudara sekalian, kita diarahkan oleh Allah dalam banyak ayat supaya kita ini selalu berpikir, tetapi berpikir dengan cara yang benar. Makanya Allah landasi kita bukan hanya langsung berpikir, tapi diawali dengan berzikir dulu. Pada ayat yang berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Gambaran ulul albab, mereka yang berakal dan berpikir itu adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun tiduran. Zikir dalam penjelasan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-11 halaman 212. Ta'rifu dzikri ma yali wal muradu bidzikri huna al-ityanu bil alfad allati warada targhibu fi qawliha wal iktsari minha mithl al-baqiyat as-salihat. Zikir yang dimaksud di sini adalah mengucapkan lafaz-lafaz yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya atau memperbanyak membacanya, seperti umpamanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdih subhanal azim, dan lain sebagainya dari berbagai macam zikir yang kemudian itu bisa kita dapatkan dari kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang zikir-zikir yang masyru' yang biasa kemudian kita amalkan dalam waktu zikir pagi dan petang. Kemudian wa yutlaqu dzikrullahi aidan wa yuradu bihi al-muwadhaba 'ala al-amali bima aujabahu aw nadaba ilaihi ka tilawatil Qur'an wa qira'atul hadits wa mudarasatul ilm wa tanafful bis salati thumma dzikru bil qalbi wal lisani wal jawarih. Kata beliau, zikir juga mencakup hal-hal yang kemudian perlu untuk senantiasa kita tekuni dalam kita melaksanakan amal-amal yang wajib atau yang sunnah, seperti membaca Al-Quran, mengkaji hadis, mempelajari ilmu, dan banyak membaca ucapan-ucapan atau zikir dalam salat, atau zikir yang diucapkan oleh kalbu, lisan, dan anggota tubuh. Sehingga dengan demikian saudara sekalian, maka zikir itu berarti sangat luas sekali, baik itu ungkapan dalam bentuk zikir yang muqayyad atau yang mutlak, zikir yang terbatas dengan jumlah, atau zikir yang terlepas lebar. Makanya di dalam Al-Quran, zikir itu ada sekitar 267 ayat, yang itu menunjukkan betapa bahwa Allah mendorong kita untuk banyak berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, karena efek zikir itu adalah menjadikan kalbu manusia mukmin menjadi tenang. Tetapi kemudian jangan hanya kemudian dibatasi dengan zikir lewat lisan saja, tapi zikir dalam arti yang luas, diantaranya adalah mendalami ilmu din. Seperti kita sekarang sedang mengkaji satu tema atau dua tema yang terkait dengan ilmu din, dan itu adalah bagian daripada zikrullah. Sehingga karenanya kemudian Al-Imam
Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan wa nuqila an ba'dil arifin qala adz-dzikru ala sab'ati anha, bahwa zikir itu mengandung 7 hal. Dan ini yang penting kemudian menjadi praktek kita semuanya, agar kemudian pemahaman zikir itu menjadi meluas, tidak hanya sebatas mengucapkan dengan lisan, tetapi meluas dalam 7 pengertian amalan zikir. Yang pertama adalah zikrul ainaini bil buka, zikirnya kedua mata dengan banyak menangis karena Allah. Banyak orang kemudian menangis, bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan jenis orang menangis itu ada 10 macam. Tetapi menangis yang paling sehat, menangis yang paling berarti bagi manusia adalah menangis karena Allah. Makanya mata atau 2 mata yang menangis karena Allah tidak akan pernah tersentuh api neraka. Sebagaimana 2 kaki yang digunakan untuk berjihad fisabilillah sehingga dia berdebu, maka dia tidak tersentuh api neraka. Ikhwani barakallahu, makanya jumudul ain, orang yang matanya susah menangis karena Allah, itu menunjukkan qaswatul qalb, menunjukkan kalbunya mengeras. Itu artinya dia sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bila orang itu mudah menangis karena Allah, itu tandanya hatinya lembut. Makanya sekalian kita sadari untuk kemudian lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kalbu ini lembut, penuh dengan rahmat, memandang sesuatu itu dengan rahmat, dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebengisan. Sehingga karenanya ini menjadi ukuran buat kita semuanya, bahwa kemudian tanda orang yang zikirnya bagus adalah dia mudah menangis karena Allah. Wa dzikrul udhunaini bil isgha, zikirnya kedua telinga dengan banyak mendengarkan hal-hal yang menghantarkan kita kepada Allah. Apakah itu nasihat, apakah itu suara burung, apakah itu suara air, ataupun yang lainnya yang terkait dengan telinga kita ini. Jangan kita pernah mendengarkan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, karena itu akan kemana? Mempengaruhi kalbu. Apa yang kita dengar akan sangat mempengaruhi kalbu. Makanya orang yang suka mendengarkan musik itu akan sulit untuk bangun malam. Orang yang suka mendengarkan musik itu akan sulit bangun malam. Bahkan dia akan sulit untuk mendengarkan adzan subuh. Seakan-akan telinganya itu tidak mendengarkan ketika adzan subuh. Ini pengaruh musik itu dahsyat betul. Makanya sekalian, nasihat saya, mulailah kita kemudian meninggalkan musik itu, karena memang musik itu adalah alat yang digunakan oleh setan untuk memanggil manusia. Makanya di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah menyebutkan, "Sayati 'alan nasi zamanun yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif." Akan datang suatu zaman di mana manusia akan menghalalkan sutra bagi lelaki, padahal sutra bagi lelaki haram, dan menghalalkan perzinahan. Kemudian mereka akan menghalalkan alat-alat musik. Sekarang ini banyak manusia seakan-akan tidak mungkin terlepas hidupnya dari musik. Sehingga karenanya kita jangan mengikuti pola mereka, karena itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengatakan musik itu alat untuk berdakwah, naudzubillah min dzalik. Karena enggak ada contohnya. Enggak ada contohnya bahwa musik itu menjadi alat dakwah. Justru musik itu adalah sebagai alat menjauhkan umat dari dakwah ini, menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karenanya telinga kita janganlah kemudian digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang sia-sia seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa dzikrul lisani bitsana, zikirnya lisan dengan banyak memuji Allah, baca Al-Quran, berzikir, berdakwah, ya, menasihati orang sesuatu yang kemudian bermanfaat. Makanya satu kali Luqman Al-Hakim, Luqman ini kata dalam riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala wa Jannatul Fudala,
seorang yang kulit hitam dan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Luqman ini hamba biasa yang pekerjaannya tukang kayu dan orangnya hitam. Tetapi kemudian suatu kali dia diminta oleh seseorang bosnya untuk memotong kambing. Kemudian ambillah dari kambing itu bagian yang paling bagus. Maka Luqman kemudian menyembelih kambing itu dan mempersembahkan lisan dan kalbunya. Ya. Kemudian disuruh lagi menyembelih yang kedua, disembelih lagi dan minta untuk diberikan sesuatu yang paling buruk dari kambing itu. Ternyata dia ambilkan dua bagian yang sama, lisan dan kalbunya. Kemudian bosnya ini bertanya kepada dia, mengapa engkau kok mengambil dua bagian yang sama, baik yang buruk maupun yang tidak baik, baik yang buruk maupun yang baik? Kata Luqman, sesungguhnya manusia dan siapapun dia akan sangat tergantung dari dua ini. Kalau kalbu dan lisannya bagus, maka baguslah orang itu. Kalau kalbu dan lisannya buruk, maka buruklah orang itu. Sehingga karenanya ketika kita berdialog sama orang, berdiskusi, bicara sama orang, kita bisa menilai orang itu dari ucapannya. Ya, apakah orang itu baik atau tidak baik? Kenapa? Ekspresi ucapan itu mengindikasikan hakikat kalbunya. Sehingga karenanya dalam bahasa Arab itu disebutkan takallam ukhbiruka man anta, bicara kamu, saya akan beritahu siapa kamu. Tapi kalau orang itu diam, nggak bisa dinilai. Makanya kata Luqman, as-samtu hikmatun faqalilun fa'iluha. Diam itu hikmah yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, tetapi sedikit orang yang mengerjakannya. Dan Luqman termasuk yang diberikan oleh Allah hikmah ini, ilmu ini. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Allah berikan kepada Luqman satu hikmah, ilmu yang dalam. Yang karena itu dia senantiasa mengingatkan manusia supaya bersyukur kepada Allah. Makanya tanda orang yang dalam ilmunya, dia akan senantiasa mengarah kepada rasa syukur kepada Allah SWT. Dan yang paling nampak dari mana? Dari lisannya. Sehingga kalau orang itu tidak mampu mengendalikan lisannya, maka itu indikasi orang tidak bagus. Sampai juga disebutkan oleh para hukama, orang-orang bijak, tanda orang bodoh itu ada 6. Di antaranya apa? Al-kalamu fi ghairi nafa, bicara yang tidak bermanfaat. Wala manfaat dunia, wala manfaat akhirat. Makanya ada 6, barangkali sekedar untuk mengingatkan saja, ada 6 tanda orang bodoh itu, bicaranya yang tidak bermutu, tidak bermanfaat, marah yang tanpa sebab, tanda orang bodoh, memberikan bukan pada tempatnya, mengeluarkan duit buat beli musik-musik sebagian macam itu, beli piano, beli apa itu, ya sia-sia sama sekali. Memberi makan kepada orang kaya, harusnya memberikan makan orang miskin, memberikan bukan pada tempatnya. Kemudian masuk menggunakan uang untuk maksiat, itu orang bodoh. Kemudian yang keempat, yaitu as-siqatu bikulli insan, percaya kepada semua orang. Setiap orang dia percayai. Orang seperti ini akan banyak ditipu sama orang. Yang kelima, ifsya'us sirri inda kulli ahad, mengungkapkan rahasianya kepada semua orang. Setiap orang diceritai rahasianya. Dan yang keenam, tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Makanya orang yang tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan, ya tidak jarang kemudian dia musuhi saudaranya sendiri, dia musuhi kawannya sendiri. Padahal jelas siapa kawan kita, siapa lawan kita. Karenanya saudara sekalian, lisan ini harus senantiasa kita kendalikan. Karena betapa banyak orang yang menyesal karena ungkapan lisannya itu. Bagaimana orang kalau sudah terungkap dengan lisannya, seperti orang yang meludah, sulit untuk kemudian dia menjilat kembali ludahnya itu. Makanya paling bagus ketika orang itu mengungkapkan sesuatu yang salah, mudah cepat minta maaf. Makanya kendalikan lisan kita, karena itu akan menjadi tanggung jawabnya paling berat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan
sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal untuk senantiasa menjaga lisannya. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Awa mu'akhadun bima naqul?" Apakah kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan? Maka Rasul mengatakan, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka kamu itu wahai Mu'adz. Sesungguhnya kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka karena lisannya." Itu peringatan dari Nabi SAW. Kebanyakan manusia masuk neraka kenapa? Karena lisannya. Makanya apabila lisan ini untuk berzikir, maka dia sangat bernilai. Makanya di antara fungsi yang harus kita lakukan dalam berzikir adalah lewat lisan kita melalui pujian. Ya, baik yang kepada Allah maupun kepada manusia yang berhak untuk dipuji. Ya, apalagi istri, perempuan itu senang dipuji. Ya, betapa sedikit kaum lelaki yang memuji istrinya. Ya, dimasakkan makanan enak, enggak dipuji. Ya, diberikan sesuatu yang kemudian susah payah dia mengadakannya, enggak dipuji. Pujilah dia. Makanya nasihat Imam Ahmad kepada anaknya yang akan menikah agar banyak memuji istrinya. Ya. Jadi kita memuji yang paling berhak untuk dipuji Allah SWT. Makanya Allah SWT mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, meskipun manusia itu senang dipuji, seringkali tidak pantas untuk dipuji. Tetapi ketika itu pantas dipuji, pujilah. Tetapi yang penting pujian tidak boleh melebihi porsinya. Orang yang memuji lebih dari porsinya itu berarti menghancurkan. Makanya apabila ada orang memuji kita melebihi porsinya, kata Nabi, ambil tanah lemparkan di mukanya. Karena itu adalah bentuk berlebihan. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik, saudara sekalian, jadi itu yang ketiga, zikirnya lisan dengan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrul yadaini bil ata'. Zikirnya tangan dengan memberi karena Allah. Anda memberi itu lebih senang daripada yang menerima. Ya, orang yang menerima saat diberi itu sesuatu yang luar biasa, dia akan senangnya, tetapi yang memberi akan lebih senang lagi. Kenapa? Ya, Anda membuat orang itu telah menjadikan dia senang. Jadi penyebab kesenangan dia adalah Anda, sehingga Anda lebih senang daripada orang itu. Sehingga karenanya sekalian biasakan untuk memberi orang. Padahal pola manusia banyakkan dia mengambil, tetapi kita justru diajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya, sekarang ini saya membaca ada kumpulan komunitas tangan di atas. Mereka punya 4 prinsip, yaitu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas. Yang kemudian mereka tergabung dalam satu komunitas yang kemudian bagaimana berusaha untuk menjadi tangan di atas sehingga suka memberi. Barakallahu fikum, ini adalah bagian daripada zikrullah. Ya, tangan digunakan untuk memberi. Kemudian bisa juga dengan membantu orang, memberi dalam arti memberi tenaga, membantu orang, bukan hanya kaitan dengan uang saja, tetapi juga apa? Dengan cara membantu orang, meringankan orang dan seterusnya. Kemudian yang kelima, wa dzikrul badani bil wafa. Zikirnya anggota tubuh dengan menggunakannya taat kepada Allah, termasuk kita jalan untuk melaksanakan salat berjamaah, jalan ke pengajian, jalan mencari yang halal, bagian daripada bentuk pada zikrullah. Yang penting lakukan karena Allah, niatkan karena Allah. Inilah zikirnya badan yang penting untuk kita arahkan. Wa dzikrul qalbi bil khaufi war raja. Zikirnya kalbu dengan adanya rasa takut dan rasa harap. Saya tambah satu karena ini kurang lengkap, yaitu bil mahabbah, dengan cinta. Makanya kalbu ini kalau terbangun di atas cinta karena Allah, ya, cinta kepada Allah, cinta karena Allah, maka itulah yang menjadi hidup ini indah. Cintalah saudaramu karena Allah, cintalah istrimu karena Allah, cintalah anakmu karena Allah. Maka apabila Anda melihat dari mereka sesuatu yang melanggar Allah, bencilah mereka karena Allah. Maka ingatkan mereka supaya kembali kepada Allah. Dan inilah hubungan yang akan langgeng, saudara sekalian. Makanya rasa cinta menjadikan kita hidup nikmat, hidup dalam keindahan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab Raudhatul Muhibbin, ya, mencintai
taman bagi orang-orang yang pencinta. Di antaranya kata Umar Khattab, kalau tidak karena 3 hal saya tidak ingin hidup. Di antaranya hadir ke majelis-majelis ilmu untuk menangkap buah dari ilmu yang mulia ini. Subhanallah. Jadi kita kalau datang ke majelis-majelis ilmu, ibarat kita datang ke taman-taman, ya, yang ke sana kemudian kita memetik buah-buah dengan macam-macam jenisnya itu. Lain ustadz, lain penyampaian, lain isi, lain ilmu, lain pemahaman, lain kedalaman, lain pengaruh. Subhanallah. Masing-masing punya kelebihannya. Makanya kita datang ke majelis-majelis ilmu itu untuk mengambil manfaat ilmu, seperti kita datang ke kebun-kebun. Kemudian apa? Mengambil macam-macam buah itu. Dan ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya kalau kita dijadikan oleh Allah cinta dengan majelis-majelis ilmu, itu bagian daripada keindahan hidup. So sekalian, makanya bila cinta itu digambarkan dalam bentuk fisik, kata para ulama, dia ibarat seperti badannya seekor burung. Kemudian rasa takutnya itu ibarat apa? Sayap kanannya, dan rasa harapnya ibarat sayap kirinya. Begitulah ketika kemudian burung itu utuh badan dan sayap kanan kirinya, dia akan terbang ke atas. Tetapi ketika kemudian kalbu ini yang hanya ada rasa takut aja, ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu akan menjadikan orang itu khawarij, mengeras dia, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, ya, karena apa? Rasa takut di dalam dirinya yang menjadikan dia kemudian bersikap melampaui batas. Dan ini kemudian jelas terlarang. Itu kategori ahli bidah. Ya, khawarij itu kategori ahli bidah. Karena apa? Mengeras kalbunya sehingga kemudian rasa takutnya berlebihan. Akibatnya kemudian melampaui batas, melihat pandangannya dengan pandangan ekstrim. Kelompok khawarij ini munculnya karena rasa takut yang berlebihan. Sehingga melihat orang itu berbuat dosa, kafir dia. Karena apa? Berlebihan. Nasallahu afiyah. Makanya harus diimbangi dengan raja, dengan ada hanya harapan. Kalau Anda melihat seseorang berbuat dosa, tapi Allah Maha Pengampun, nasihati dia supaya kembali kepada Allah, supaya dia mengharapkan ampunan Allah. Jangan kamu tutup dengan ungkapan kafir kamu, rusak kamu, bejat kamu. Makanya pandangilah manusia dengan pandangan rahmat, kasih sayang, sehingga Anda selamatkan orang itu, Anda nasihati orang itu, Anda rangkul orang itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencela-cela seperti itu. Ibaratnya orang sakit, jangan orangnya dicela, goblok kamu, begini kamu, mati kamu. Nah, tetapi obati penyakitnya. Banyak orang kemudian melihat orang sakit, bukan diobati penyakitnya, orangnya yang dimampusin. Itu yang keliru. Kelompok khawarij itu begitu modelnya, kasar, main kapar-kapir aja. Yang kemudian akibatnya apa? Nggak memecahkan masalah. Dan jangan lupa kaum khawarij itu ahli ibadah, ya, bukan seperti kaum khawarij modern zaman ini kurang ibadahnya. Khawarij di masa lalu ahli ibadah, mereka wajib itu qiyamul lail itu. Mereka bisa menghatamkan Al-Quran sehari sekali, khatam Al-Quran, saking ekstrimnya itu. Tidaknya hitam, ahli ibadah, botak-botak rambutnya, ahli ibadah mereka itu. Bahkan Rasulullah menyebutkan tahqiruna salatakum bi salatihim wa qira'atakum bi qira'atihim. Kalian para sahabat kalau melihat khawarij itu akan merasa kecil salat kalian dibanding salat mereka, akan merasa kecil bacaan Quran kalian dibanding bacaan Quran mereka. Makanya orang khawarij di masa lalu terkenal orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Sebab dusta bagi mereka itu kufur, dosa besar, menyebabkan orang kafir. Berzina itu kafir. Begitulah ciri orang-orang khawarij itu. Makanya jangan mudah kita menganggap orang itu khawarij padahal dia bukan khawarij. Muncul itu ungkapan-ungkapan khawarij itu, jangan sembarangan kamu ngomong. Karena apabila kamu menuduh seseorang yang tidak ada pada orang itu, akan kembali pada dirimu. Jangan sampai salah itu. Kata orang mengatakan wahai kafir kepada orang yang bukan kafir, ya muslim dibilang kafir, nanti kekafiran akan kembali kepada orang bicara itu. Bahaya sekali. Nah, kenapa munculnya kekafiran apa? Khawarij, orang suka mengkafir-kafirkan itu
Karena itu rasa takut yang berlebihan. Melihat orang berbuat dosa itu, dia kesel dia. Makanya mungkin kata-kata yang seperti itu. Nah, supaya tidak jadi khawarij, normalkan rasa takutmu. Takutlah kamu jangan melanggar Allah. Takutlah kamu jangan korupsi, jangan kamu berzina, jangan kamu melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Ada rasa takut. Tetapi ada rasa takut lain dalam diri orang mukmin, rasa takut kalau amalnya nggak diterima sama Allah. Kita sholat, kita sedekah, kita baca Quran, kita khawatir, kita takut kalau amalan kita nggak diterima sama Allah SWT. Itu takut yang benar itu. Sehingga kemudian kita melaksanakan tambahan-tambahan ibadah. Khawatir kalau sholat yang wajib tidak diterima, maka kita dianjurkan untuk sholat yang sunnah. Khawatir zakat yang wajib itu nggak diterima, kita dianjurkan untuk bersedekah, berinfak dan seterusnya. Itu untuk apa? Menutup kalau kemungkinan yang wajib tidak diterima sama Allah, maka ada persimpanan atau simpanan yang lainnya dalam bentuk yang sunnah itu. Itu takut yang Yang normal. Takut yang benar, jangan sampai berlebihan. Begitu pula kalau orang itu berharapnya berlebihan, namanya roja, ya, itu berharap dia. Ketika berharapnya berlebihan, jadi murjiah. Nggak perlu orang itu sholat capek-capek. Yang penting mengatakan la ilaha illallah, pasti masuk surga dia. Meskipun amalnya rusak dia, pasti dia masuk surga. Ini namanya murjiah. Nggak perlu kita berusaha untuk menegakkan Islam, memperjuangkan Islam. Nggak perlu. Cukup kita berdoa sama Allah, ya Allah tegakkan Islam di bumi kami. Cukup kami berdoa saja. Nggak bisa. Itu namanya murjiah. Murjiah itu adalah kelompok orang yang imannya hanya sebatas di kalbu, maksimalisan saja. Tidak ada actionnya, tidak ada perbuatannya. So sekalian, Islam bukan hanya ceramah, Islam bukan hanya ilmu, tetapi Islam adalah mengarahkan kita untuk bagaimana kita beramal dalam kehidupan ini. Mengapa kemudian rumah sakit itu tidak dibikin Islami? Mengapa kemudian pasar-pasar itu tidak dibikin Islami? Mengapa kemudian sekolah-sekolah itu tidak dibikin Islami? Mengapa rumah tangga tidak dibikin Islami? Mengapa negara ini tidak diarahkan ke arah Islami? Mengapa peradaban umat manusia tidak diarahkan kepada Islami? Ini adalah suatu perjuangan yang harus kita perjuangkan. Karena kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam kamu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Jadi Islam bukan cuma ceramah. Islam ini adalah way of life, pedoman hidup. Ini yang kemudian kita harus buktikan dalam kehidupan kita. Menarik sekali, saya kemarin berkunjung ke Pekanbaru. Di sana sudah dibikin pasar syariah, luar biasa. Mengapa tidak ada di Cibubur ini pasar syariah? Kewajiban kita semuanya mencoba untuk mengadakan seperti itu, supaya orang lihat bagaimana timbangannya harus benar, bagaimana ketika berdagang harus jujur, bagaimana ketika sholat berhenti, sholatlah berjamaah di masjid. Subhanallah, ada satu kehidupan yang terasa orang itu nyaman karena sesuai dengan syariat. Begitu pula seterusnya saudara sekalian. Makanya inilah yang kemudian kalau sampai orang mengatakan cukup kita berdoa saja, cukup kita hanya bermodal la ilaha illallah, itu namanya murjiah. Sehingga realitas kehidupannya tidak ada kaitan dengan Islam. Keliru. Jadi kita jangan jadi khawarij, juga jangan jadi murjiah. Makanya kemudian juga jangan kemudian muncul rasa cinta yang tidak diimbangi dengan dua hal itu. Orang yang cintanya berlebihan, seringkali apa? Yang penting saya cinta sama Allah. Mau dia maksiat, mau dia bejat, nggak urusan. As-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Para ulama mengatakan kalian banyak melihat orang-orang yang kelihatan soleh, orang-orang yang kelihatan dalam agamanya. Dia sholat berjamaah, dia berzikir, dia mengaji Al-Quran, dia kemudian menjadi orang yang sangat soleh. Orang menganggap itu orang ilmunya dalam, tetapi orang ini tidak menggubris kemaksiatan yang ada di lingkungannya. Kemungkaran yang menyebar ini dia diamkan. Syiah yang begitu berusaha untuk menggurita di Indonesia, didiamkan saja. Kemaksiatan, kejahatan begitu, narkoba kemana-mana, dia diam saja, nggak ada bergerak dia. Orang ini bukan dalam agamanya, orang ini hanya egois untuk dirinya sendiri. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di tempat lain. Kenapa saudara sekalian? Dia tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Padahal nilai besar umat ini di mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian ini diangkat oleh Allah menjadi umat yang lebih dari umat yang lainnya. Kenapa? Bertugas mengajak yang baik, mencegah yang mungkar, mengajak orang senantiasa beriman kepada Allah SWT. Kalau tanpa itu, maka akan terjadi apa? Terjadi ketidakseimbangan. Makanya kalau tiga-tiganya ini rasa cinta yang mendalam ditambah dengan rasa takut dan rasa harap, menjadi utuhlah diri manusia itu. Kemudian yang terakhir dari 7 poin tentang zikrullah, yaitu zikr ruhi bitaslimi war ridha, zikirnya ruh dengan pasrah kepada Allah, ridho atas ketentuan Allah. Itulah nikmatnya. Lihat, 7 bagian ini vital dalam diri manusia. Sehingga karenanya seluruh anggota tubuh yang 7 bagian tadi itu diarahkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan barakallahu, ini satu bagian yang kemudian diingatkan oleh Allah supaya kita senantiasa tersambung dengan Allah SWT. Kenapa sekalian? Ternyata perilaku manusia yang menyimpang itu sebabnya cuma satu. Dia lupa sama Allah. Mengapa orang korupsi? Dia lupa sama Allah. Mengapa orang berzina? Dia lupa sama Allah. Mengapa orang berbuat zalim? Dia lupa sama Allah. Makanya Allah ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kalian lupa sama Allah. Bila kalian lupa sama Allah, Allah lupakan kalian terhadap diri sendiri. Sehingga terjadilah kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah SWT. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingatkan orang mukmin itu, karena mengingatkan orang mukmin itu sangat bermanfaat buat mereka. Kata Nabi, al-mu'minu nassa' idza dzukira dzakar. Orang mukmin itu suka lupa. Tetapi ketika diingatkan, dia kemudian sadar, mudah untuk menerima nasihat. Ikhwan fillah, ini satu hal, bagian pertama tentang masalah zikir. Adapun yang kedua menyangkut masalah pikir, yang kaitan dengan apa? Otak yang dikendalikan oleh kalbu. Jadi kalau otak namanya zaka, kalau kalbu namanya zaka. Ya, kalau otak namanya zaka, kecerdasan, orang bilang kecerdasan apa? Intelektual, dan ada namanya zaka, kecerdasan apa? Spiritual, yang sumbernya adalah kalbu. Nah, dua-duanya ini harus difungsikan. Bagaimana caranya? Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan cara berpikir yang benar bagi orang mukmin ketika dia hidup di dunia. Apa cara berpikir yang benar? Yang pertama adalah orientasinya bagaimana meraih surga. Inilah cara berpikir yang benar. Ya, coba kita cek sama anak-anak itu. Kamu kelas berapa? Ya, kelas berapa sekali? Sudah SMP. Apa cita-citamu ke depan? Dokter. Sebatas dokter. Rugi amat kamu. Jangan cuma dokter. Bagaimana meraih surga? Nah, lewat cara cari jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa? Berdagang, terserah. Yang penting apa? Bagaimana meraih surga. Ini pendidikan yang benar. Tanamkan sama anak-anak kita. Yang pertama, bagaimana kamu meraih surga. Begitu Ibnu Qayyim menanamkan kepada umat ini cara berpikir yang benar. Ya, karena Allah menyebutkan begitu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kamu cari akhiratmu, tapi jangan kamu lupakan duniamu. Kedokteran duniawi atau ukhrawi? Dunia atau akhirat? Dunia. Akhirat dulu. Bagaimana meraih surga? Baru memikirkan apa? Duniawinya, seperti itu. Jadi cara memikirkan akhirat, pertama kata Ibnu Qayyim, bagaimana meraih surga. Tetapi surga itu nggak begitu saja udah diperoleh oleh orang, harus ada jalan-jalan menuju surga. Nah, apa saja yang mengarahkan kita menuju surga, itulah yang harus kita tempuh. Sebagaimana kalau kita ingin kaya, harus bekerja keras untuk meraih kekayaan itu. Bagaimana untuk meraih surga? Tidak ada usaha untuk mengarah. Yang penting la ilaha illallah, nggak cukup. Kata Ibnu Qayyim, la ilaha illallah itu kunci surga betul, tetapi kunci itu ada gigi-giginya. Kalau nggak ada giginya, nggak buka itu kuncinya. Nah, giginya apa? Syariat Islam itu. Ini syariat Islam inilah yang harus kita praktekkan, kita perjuangkan, kita kemudian arahkan manusia ke sana supaya mereka rame-rame masuk surga. Maka jalankan syariat Allah ini. Makanya Allah ingatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun."
Kemudian kami jadikan engkau Muhammad SAW di atas syariat yang mengandung perintah ini. Ikuti syariat ini. Jangan ikuti hawa nafsu yang lain yang diikuti oleh manusia itu. Sehingga karenanya sekalian, inilah yang harus kita tempuh. Bagaimana meraih surga? Yang kedua apa? Jalan-jalan menuju surga. Ada 8 pintu. Surga itu 8 pintu. Yang paling enak ibu-ibu. Surganya paling gampang. Kenapa? Ibu-ibu itu ya, setiap bulan dikasih jatah. Boleh tidak sholat kalau lagi men. Tapi bapak-bapak nggak ada liburnya sholatnya. Mau sakit, mau perang, mau damai, tetap harus sholat. Selama hidup di kandung badan harus sholat, tidak ada libur. Tapi ibu-ibu ada liburnya. Allah berikan dispensasi. Enak banget jadi ibu-ibu. Kalau bisa pilihan, saya mau jadi ibu-ibu. Tapi nggak ada pilihan, udah terpaksa. Barakallahu fikum. Inilah takdir Allah yang harus kita terima. Kenapa? Ibu-ibu itu kata Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulul jannata min ayyi babin sya'at." Kalau perempuan itu menjalankan salat 5 waktunya benar, menjalankan puasa Ramadannya benar, taat sama suaminya benar, silakan dia milih dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Enak banget. Tapi kenapa kok di neraka banyaknya perempuan? Kenapa itu? Nah, kenapa? Karena banyak tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Namanya kufranul ashir. Kata Rasulullah, aku ditunjukkan neraka, ternyata kebanyakan penduduknya perempuan. Mengapa ya Rasulullah? Karena apa? Kufranul ashir, tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Rumah tangganya ditinggal, suaminya nggak diikut, nggak diurus, anak-anaknya nggak dididik. Naudzubillah min dzalik. Kerjanya ngapain? Arisan melulu. Ya, perginya jalan-jalan melulu. Otaknya hanya kemana? Ke mall-mall melulu. Sekalian silakan ke mall, silakan jalan-jalan. Tapi tanggung jawab rumah tangga ini jangan diabaikan. Karena tidak ada seorang hamba Allah yang hebat kecuali dari penanan ibu yang melahirkannya. Ya, sehingga karenanya ibu-ibu juga harus benar. Tetapi ketika Rasulullah ditunjukkan surga, siapa kebanyakan penduduknya? Orang miskin. Makanya nggak usah sedih jadi orang miskin. Orang miskin melulu, ngeluh melulu. Ini miskin, nggak pantas surga itu. Ya, kalau ngeluhlah kepada Allah. Ya, kalau ngeluhlah kepada Allah. Sehingga karenanya sekalian, ini jalan menuju surga harus kita tempuh. Yang ketiga, cara berpikir yang benar adalah bagaimana terhindar dari api neraka. Kenapa? Karena Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Ukuran orang sukses kata Allah bila dia selamat dari api neraka masuk ke dalam surga. Berarti usaha kita bagaimana menghindarkan dari api neraka. Yang keempat, jalan-jalan menuju neraka itu harus kita tutup. Apakah itu kedaliman, apakah itu kemusyrikan, apakah itu bid'ah, apakah itu dosa besar, ataukah yang lainnya yang memang itu menjadi jalan orang menuju neraka. Termasuk minuman khamar dan seterusnya, judi dan seterusnya itu. Ini yang kemudian harus kita perhatikan untuk terhindar dari api neraka. Terakhir sekalian, untuk urusan dunia bagaimana? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, manusia aja ada 4 macam. Manusia yang pertama yang diberikan oleh Allah ilmu din, ilmu agama, tetapi dikasih sekalian kesuksesan dunia. Dengan ilmu dinnya dia tahu bagaimana cari dunia yang benar dan bagaimana menggunakan dunia secara benar. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Ini manusia VIP ini. Yang kedua, oleh Allah hamba itu diberikan ilmu agama, ilmu din, tapi tidak diberikan dunianya. Dunianya pas-pasan, mungkin serba kurang. Tetapi dia dikasih oleh Allah ilmu din. Kemudian dia berharap, ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku harta seperti yang pertama itu, aku akan gunakan di jalanmu ya Allah. Dengan harapan itu, kata Rasulullah, pahalanya sama dia. Inilah keutamaan orang berilmu. Adapun yang ketiga, orang yang diberikan harta, nikmat harta, karunia harta, tapi tidak diberikan karunia ilmu din. Akibatnya apa? Cara mencari hartanya suka nggak benar, menggunakannya pun suka nggak benar juga, pemborosan dan seterusnya. Ini orang yang gagal, berhasil dunianya, tapi gagal akhiratnya.
Ya, muwassa'un fid dunya, makturun fil akhirah. Kata Nabi, muwassa'un fid dunya, makturun fil akhirah. Dia merasa cukup dengan dunianya, tetapi gagal akhiratnya, rugi banget. Adapun yang keempat, manusia diberikan oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah ilmu din, wala diberikan harta, miskin tapi sombong. Naudzubillah min dzalik. Ini manusia yang paling rugi, udah gagal dunianya, gagal akhiratnya. Makanya saudara sekalian, tidak ada bagi kita pilihan kecuali untuk menjadi yang pertama atau yang kedua. Dengan demikian insyaallah berpikir yang benar, kita arahkan kemana untuk manfaat dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.